Selamat berjumpa kembali. Salam sehat. Semoga kita semua dalam kondisi sehat tanpa kurang apapun beserta keluarga kita. Pada kesempatan video ini kita lanjutkan mengenai materi cloud computing, terutama tentang model atau tipe cloud storage. Sebelum ke sana, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengingat kembali sebuah artikel yang saya berikan sebelum UTS, di mana pada artikel itu membahas mengenai tantangan dari cloud ini. Kita minggu kemarin sudah membahas mengenai keamanan sebuah informasi. Jadi bagaimana model serangan yang dilakukan, yang di situ ada interupsi, ada lagi modifikasi, ada lagi fabrikasi, ada lagi interception. Ya. Ini. Kemudian untuk yang kedua, desain ini juga sudah kita bahas dulu, yang dimana dalam cloud ini ada yang sifatnya privat, hybrid, public, ya. Itu sudah kita bahas. Dan yang minggu ini kita akan membahas tentang integrasi. Integrasi ini hubungannya sama data. Oleh karena itu kita akan membahas tentang storage, bagaimana data-data itu disimpan, diakses, dan dikelola. Langsung saja bahwa di sini tipe dari cloud storage ini ada 3. Yang pertama itu direct attached storage, kemudian yang kedua storage attached network, dan yang terakhir network attached storage. Kita akan mengulas masing-masing itu seperti apa. Yang pertama itu direct attached storage. Ya. Ini kita di sini bisa cek sebuah gambarnya. Mungkin untuk gambar tidak begitu jelas. Ini ada PC dan ini dianggap sebagai storage-nya yang bawah. Selanjutnya yang samping ini juga bisa anggap aja sebuah server, yang dimana server ini terhubung langsung dengan storage-nya. Nah, di sini sifatnya apa? Yang pertama seperti local disk. Jadi direct attached storage ini layaknya local disk. Dalam artian apa? Hard disk PC kita, hard disk laptop kita, yang dimana itu terhubung langsung dengan satu PC atau satu laptop. Jadi kalau teman-teman kembali lagi tentang cara-cara merakit komputer, bagaimana sih merakit sebuah laptop, kalau teman-teman pasti bisa mengecek bahwa hard disk itu terhubung langsung ke satu mainboard atau motherboard PC tersebut, atau ke mainboard atau motherboard laptop itu. Itu terhubung langsung pakai kabel, bisa kabel SATA, IDE kalau zaman dahulu, IDE ATA, ya kan? Itu. Nih, jadi di sini ini contoh mudahnya direct attached storage. Itu apa ya? Hard disk kita itu tadi. Kemudian yang kedua, arsitektur storage tidak mempengaruhi instalasi perangkat lunak. Maksudnya bagaimana? Teman-teman kalau punya hard disk pasti kan akan dipartisi lebih dari satu.
bisa lokal disk C, drive C, D, E, dan seterusnya. Nah, teman-teman ketika nginstal aplikasi atau perangkat lunak di awal itu kan pasti umumnya diminta ke drive C. Cuma kalau itu dipindahkan ke D boleh nggak? Ya boleh. Ya. Nah, ini sebagai contohnya. Nah, kemudian selanjutnya tidak perlu mengubah software stack. Nah, ini contohnya apa? Jika teman-teman punya PC atau laptop, harddisk yang pertama itu penuh. Teman-teman punya uang, punya rezeki untuk membeli harddisk baru lagi. Nah, setelah itu harddisk baru itu ingin dipasangkan. Nah, itu tidak perlu software tambahan lagi, tidak perlu lagi setting sistemnya lagi. Cukup harddisknya itu dihubungkan ke IDE harddisk lagi, baik itu SATA atau ATA tadi. Jadi langsung aja sambungkan ke mainboard atau motherboardnya. Nah, otomatis harddisk yang baru yang sudah dipartisi tersebut akan langsung terbaca di operating systemnya. Nah, ini jadi tidak usah mengubah sistemnya, dalam artian menambah sistem atau kita mesti install dulu driver harddisknya, tidak usah, itu langsung ya. Nah, ini jadi ini contoh direct attach to RAID itu seperti apa, harddisk PC atau laptop kita, mudahnya seperti itu. Nah, contoh lain apa ya, SD card. Nah, itu sebagai contohnya ya. SD card di mana ya, di smartphone kita. Nah, ini contohnya seperti itu. Lalu yang kedua di sini ada storage attached network. Nah, ini gambarnya. Ini ada 3 PC. 3 PC ini dianggap sebagai user yang terhubung melalui jaringan LAN, local area network, ke server. Nah, baru server ini terhubung ke storage-nya. Jadi diasumsikan pengguna itu jika ingin menyimpan sebuah data ke storage, ini harus melewati server dulu. Nah, ya, jadi selain harus satu jaringan, baik itu lokal ataupun online, ya kan, user ini tidak bisa mengakses storage langsung. Dia harus melewati server dulu. Jadi istilahnya di sini apa? Nah, ini memungkinkan beberapa user mengakses storage dalam waktu bersamaan. Nah, ini jadi tiga-tiganya ini kalau ingin mengakses sebuah storage, dia bisa bersama-sama mengaksesnya. Dalam artian dia terhubung ke satu server, ya kan? Bisa server ini atau server ini. Nah, kemudian dari server ini kan sudah terhubung ke storage. Jadi dalam waktu bersama tiga-tiganya ini bisa mengakses. Dalam artian apa? Ya, ini atas seizin server ini, ya kan? Nah, kemudian manajemen kendali lebih baik. Nah, jadi karena apa? Karena semua pengelolaannya dilakukan pada server ini. Jadi baik user yang ingin mengambil data atau menyimpan data, dia harus mendapatkan izin dari server ini. Maka apa? Transaksi data atau traffic perubahan data atau transaksi datanya itu dapat dikendalikan dengan baik. Nah, ya, selain itu apa? Data-data itu dapat di-manage. Mana sih orang yang hanya atau pengguna yang hanya diizinkan membaca? Mana sih pengguna yang diizinkan mengedit juga. Nah, ini oleh karena itu, karena ada satu data itu bisa diakses bersamaan, perlu adanya sinkronisasi data ketika diakses bersamaan. Jadi maksudnya apa? Satu data ini dalam waktu yang bersamaan itu jika diakses lebih dari satu user,
Nah, kebetulan user pertama, ya salah satu user itu mengedit isi datanya. Nah, ini apa? Ini perlu disinkronisasi, kemungkinan tidak bisa. Karena apa? Karena anggapannya file itu saat ini dalam waktu bersamaan ini diakses juga oleh user lain. Nah, ini yang disebut tadi perlu sinkronisasi. Ya, jadi dalam artian mungkin siapa sih yang edit duluan, setelah diedit disimpan, baru dilanjut yang kedua siapa yang mau ngedit dulu lagi. Nah, ini contohnya apa? Contohnya ini mudahnya teman-teman pernah melakukan sharing file. Jadi contohnya misalkan ada teman-teman kalian, misalkan 5 orang yang dia terhubung dalam satu hotspot atau satu akses point. Nah, ada satu orang dari teman kalian itu ingin mengirimkan file, atau dalam artian atau 4 orang ini ingin mengakses satu file di salah satu orang saja ya. Jadi dalam artian ini anggap aja tadi ada 5 orang. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini salah satu ini sebagai server, dalam artian dia yang memiliki datanya. Nah, dari data ini bisa diakses user 1, user 2, user 3, user 4. Nah, di sini server ini ini bisa memanajemen. Manajemen apa? User mana sih yang hanya punya akses membaca saja? User mana sih yang bisa menulis atau mengubahnya data itu? Nah, kan ada itu kalau kita sharing file lewat Windows kan ada hanya read, ada juga read and write. Nah, itu ya. Namun jika filenya itu sedang diakses orang lain dalam waktu bersama, kita juga ingin mengubah filenya, maka filenya tidak bisa kita ubah. Nah, dengan catatan apa? Itu pasti notifnya file read only ya. Jadi sedang sedang dibuka atau diakses oleh aplikasi lain, atau dalam artian ini pengguna lain. Nah, ini contoh storage attached network ya. Ini jadi istilahnya itu apa? Ya tadi dia mau mengakses sebuah storage, dia harus melewati server dulu. Diizinkan servernya, hak aksesnya bagaimana, itu yang mengelola server. Nah, jadi di sini bisa dibayangkan kalau usernya ada 3, servernya 2, otomatis lebih banyak pengguna. Nah, ini cuma 3, kalau penggunanya 1000, servernya 2, nah itu bisa dibayangkan juga. Maksudnya apa? Server ini dalam artian dia mengelola 1000 user yang sedang mengakses satu data bersamaan. Nah, ini jadi dalam artian apa? Ya tadi user tidak bisa langsung mengakses storage, dia harus melewati server dahulu. Selanjutnya yang ketiga, ini ada network attached storage. Network attached storage ini bagaimana? Ini bedanya apa? Semua storage, semua server, semua user terhubung dalam satu jaringan langsung, baik itu lokal maupun online. Dengan asumsi karena semua terhubung langsung, user ini bisa mengakses storage langsung, tidak usah melewati server. Nah, di sini server hanya apa? Memvalidasi pengguna-pengguna yang mengakses dari storage itu. Dalam artian dia memvalidasi dan memonitoring saja. Nah, jika ini kondisinya berbahaya, maka user itu mungkin dikeluarkan. Nah, itu ya. Jadi server dalam artian ini memonitoring saja. Oleh karena itu apa? Di sini low hardware. Misalkan kita punya server yang biasa saja dulu, penggunanya karena cuma 3. Kalau semisal sudah jalan, penggunanya bertambah jadi 1000, servernya kewalahan, kita tidak usah mengubah server ini, cukup menambahkan server baru lagi. Ini dalam artian low hardware ini
dalam pembangunan pertama dia tidak usah dengan spesifikasi hardware yang tinggi, ya otomatis harganya lebih murah. Nah, ini mudah mengoperasikan. Nah, karena apa? Pengguna ini bisa langsung mengakses storage, ya kan? Tidak usah melewati server. Nah, ini jadi istilahnya apa? Dia lebih cepat komunikasinya. Nah, ini komunikasinya lebih cepat. Nah, sehingga mengoperasikannya lebih mudah. Nah, karena apa? Server ini tidak akan mengganggu pengguna ketika mengakses storage-nya. Dia cukup memonitoring atau memvalidasi ketika sign in pertama, itu saja. Ya. Nah, mendukung cross platform. Nah, ini bisa dicek di sini umpamanya ada 2 server. Nah, yang server pertama katakanlah ini pakai OS open source. Nah, kemudian yang server kedua ini memakai OS Windows. Nah, ini kan platformnya sudah beda, open source sama Windows. Nah, ini bisa dihubungkan jadi satu dalam satu jaringan. Nah, ini yang dimaksud dengan cross platform, ya. Nah, karena ini semua baik storage, baik server dan khususnya pengguna terhubung semua melalui jaringan, maka dibutuhkan jaringan yang dedicated, dalam artian yang jaringan yang betul-betul mumpuni, baik, ya, seperti itu. Nah, ini contohnya apa? Nah, ini contoh mudahnya itu apa? Begini, teman-teman misalkan punya Google Drive, ya, punya Google Drive. Nah, Google Drive itu teman-teman nyimpen data itu di Google Drive. Pertama yang bisa mengakses itu hanya satu orang saja, dalam artian dia pemilik data itu di Google Drive. Nah, suatu ketika pemilik itu ingin sharing data itu ke orang lain lagi. Nah, otomatis data di Google Drive itu tinggal diaktifkan fungsi share-nya. Nah, misalkan teman-teman mengakses Google Drive itu melalui smartphone Android. Nah, teman yang ingin di-share file tadi atau data itu di Google Drive bisa mengaksesnya pakai browser, dalam artian mungkin dia Windows atau open source yang lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan cross platform. Nah, jadi selama dia diizinkan oleh pemilik data, dalam artian ini bisa server tadi, dia bisa langsung mengakses data itu tanpa lagi melewati server. Ya, ini contohnya. Jadi teman-teman melakukan sharing data melalui Google Drive. Dan itu tidak terbatas, bisa lebih dari tadi 2 user tadi, 2 pengguna. Mau nambah lagi di share public aja. Nanti orang mana saja yang ingin mengaksesnya tinggal dikirimi linknya saja. Nah, itu. Jadi dalam artian orang yang mendapatkan link ini berarti dia yang diizinkan mengakses data tersebut. Nah, dalam artian itu. Nah, jadi server mengidentifikasi, oh link ini sedang diakses. Sudah nih, link ini memang dibuka publik. Ya silahkan datanya diakses. Paling server cuma gitu aja. Ya. Nah, ini contoh 3 model cloud storage. Ada dedicated direct attached storage, ada storage attached network, ada network attached storage. Ada 3 itu. Nah, saya ingin di sini teman-teman melakukan sebuah analisis. Analisisnya apa? Dari ketiga tipe tadi, DAS, SAN, dan NAS, model mana yang banyak digunakan sekarang ini? Nah, berikan penjelasannya, ya kan? Tanggapannya. Dari tanggapan itu berikan penjelasan dan satu contoh aplikasi atau sistemnya pada kolom komentar YouTube. Ya. Nah, nih, jadi teman-teman mau memberikan tanggapan yang mana dari 3 ini yang sering banyak digunakan saat ini? Oh, saya milih yang ini. Berikan penjelasan
contoh aplikasi atau sistemnya apa. Nah, tuliskan di kolom komentar YouTube. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.